Di video kali ini gue pengen unboxing GoPro Hero 11. Tapi gue bakal agak sedikit keki di sini ya, bakal agak sedikit marah-marah. Tapi ya nanti seiring kita unboxing gue bakal sambil jelasin. Jadi ikutin terus video ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan kali ini kita bakal unboxing GoPro Hero 11 gitu ya. Jajaran GoPro atau seri GoPro yang paling baru. Dan bener-bener masih baru banget. Dan di sini gue pengen sharing sedikit dulu kayak yang udah gue jelasin di thumbnail, judul, begitu juga tadi di awal intro. Kalau gue sebenarnya lagi kesel banget karena gini. Gua beli ini di toko online, gua lewat Tokopedia ya, salah satu toko yang ada di Tokopedia. Gua pesen itu instan, karena balik lagi kita reviewer butuh produk cepet gitu kan, kita pengen langsung bikinin video. Gue pesen dari jam 12 siang, tapi barang baru jalan di pick up kurir itu jam 5-an sore. Dan bukannya gue diemin aja ya, dari jam 1, jam 2 itu gue udah follow up terus. Jadi gue kebetulan dapet toko yang bener-bener babi banget gitu ya. Jadi ini benar-benar nyebelin banget. Kalian mungkin tidak ngerti gitu ya kalau di video ini gue untuk menjelaskannya gimana. Tapi gue udah follow up terus dan toko tersebut bahkan sampai gue request cancel aja tuh nggak di cancel. Ditahan dan sampai jalannya sore banget. Dan ini kalian bisa lihat bungkusnya masih begini, ini masih ada alamat gue juga di sebelah sini. Jadi kita unboxing di sini sebagai kebutuhan juga karena gue agak curiga sama tokonya gitu ya. Jadi gue unboxing sekalian buat bukti Tokopedia kalau misalkan nanti ada komplain gitu ya. Jadi kita buka bungkusnya itu bener-bener dari packaging mereka gitu, bener-bener dari baru datang dari kurir gitu. Dan gue bener-bener sebel banget. Memang kenapa gue beli dari toko tersebut? Karena GoPro Hero 11 itu di Indonesia di toko-toko retail pada umumnya mereka masih pre-order gitu. Masih pre-order, barangnya belum datang. Gue juga udah nanya kemana-mana ya, ke toko-toko lain. Terus barangnya masih pre-order, ada beberapa yang udah ready di toko online itu resmi internasional. Dan tiba-tiba gue nemu dia yang jual resmi internasional dan resmi Indonesia, cuman barangnya udah ready stock gitu. Makanya gue coba beli dari dia. Dan gue melihat attitude tokonya agak curiga, jadi makanya gue bikin unboxingnya bener-bener dari sini banget karena gue takutnya ini yang gue pegang jangan-jangan versi Inter, jangan-jangan gitu ya. Jadi ya mungkin itu bakal jadi pengalaman juga by the way, tapi langsung aja kita unboxing sekaligus kalian biar tahu experience unboxing GoPro Hero 11. Oke, kita langsung buka aja. Gue sih nggak mau nyebutin ya tokonya apa, tapi yang jelas kalian berhati-hati aja kalau belanja online. Lihat-lihat testimoninya. Tapi saran dari gue lebih baik kalau beli dari yang jelas aja sih. Dari Fokus Nusantara gitu ya contohnya, dan berbagai toko kamera yang mungkin udah kalian percaya. Oke, ini dia produknya. Oke, bungkusnya agak aneh, tapi kalian bisa lihat dia yang bawa di sini Changhong IT, jadi oke, clear kalau ini adalah barang resmi Indonesia harusnya, karena setahu gue salah satu distributor GoPro di Indonesia memang PT Changhong ini gitu ya, PT Changhong IT ini, jadi harusnya sih oke gitu. Dan dia bungkusnya tapi aneh ya, kayaknya itu dia di ada amplop gitu, agak lucu sih. Dan ini udah agak damage juga di sini, tapi ya nggak masalah lah, harusnya kita lihat isinya kayak gimana. Dan kita lihat di sini Hero 11 Black dan di sini ada kartu garansi. Oke, distributor resmi. Oke, jadi aman gitu ya. Ini memang barang Indonesia, cuma memang kultur tokonya aja mungkin yang kurang bagus. Karena gue abis kejadian itu gue ngeliat review-review bintang satunya juga dan mirip-mirip gitu ya dengan experience gue. Ini dia. Oh enggak, dia emang melengkung gini ya atasnya. GoPro Hero 11. Mungkin kalian ada nonton gua ngebandingin GoPro dengan Osmo Action 3. Lalu di videonya Osmo Action 3 gue bilang GoPro kurang inovatif dan semacamnya. Tapi kenapa gue malah beli GoPro? Sebenarnya gue pengen nyoba dua-duanya gitu ya. GoPro tetap menarik. Gue nggak pernah nge-state kalau GoPro kamera jelek ya. Cuman gue pengen ngetes dua-duanya. Tapi DJI kayaknya lagi kelabakan karena terlalu banyak launching barang ya. By the way, dia juga mau launching lagi. Saat gua syuting video ini ada kayak semacam drone enterprise gitu dan ya sibuk banget.
Sehingga DJI Osmo Action 3 itu belum ada pre-ordernya sekalipun gitu. Dan yang gue lihat jual internya juga gue belum nemu sih yang barang-barang internasionalnya. Atau di Tokopedia soalnya nama DJI itu nggak boleh selain DJI Official. Setahu gue gitu ya, jadi nggak nemu di sana. Jadi kita coba GoPro dulu aja. Kita buka, dia di sini ada peel gitu. Menarik. Nah, ini kita dapat hard case gini. Lalu di sini ya ada bla 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 penjelasan, kalau kalian mau lihat pause aja. Dan ya, itu aja sih. Untuk spesifikasi juga kalian bisa searching-searching, bisa nonton video kita yang bahas sebelumnya gitu kan. Tapi ini dia experience GoPro Hero 11 Black. Oke. Gue pribadi baru pertama beli GoPro ya. Gue nggak pernah beli GoPro. Gue itu pernah pakai GoPro, tapi itu untuk kerjaan profesional, dan GoPro-nya kalau nggak punya studionya ya sewa gitu kan. Dan ini memang pertama kali gue nyobain GoPro langsung di GoPro 11 ini. Dan ya ini ada sedikit dikasih tahu gitu ya, your camera must be updated before you can use it. Kita harus update dulu sebelum kita menggunakannya. Ya ini ada paper-paper di sininya. Gue rasa bakal kepake juga kalau kalian mau bawa-bawa nih buat naruh berbagai aksesorisnya gitu ya. Dan GoPro itu setahu gue memang aksesoris yang kita dapat tuh nggak terlalu banyak ya. Kalau beli kameranya aja gitu, aksesorisnya dijual terpisah. Nggak kayak action cam yang cukup budget kayak Akaso, Brica dan lain sebagainya. Itu biasanya langsung dapat banyak aksesoris yang membantu banget. Tapi sayangnya GoPro kayaknya enggak. Kita lihat ya di sisi bawahnya juga nggak ada apa-apaan. Kalian bisa lihat kayak gitu, cuma cut out aja. Tapi masih masuk akal sih, karena kalau kita bandingin dengan yang agak-agak sekelas Insta360, DJI Osmo Action gitu ya. Ya mirip-mirip sama GoPro gitu. Untuk aksesorisnya seada-adanya aja. Oke, ini kita dapat kabel untuk pengecasan USB Type A ke USB Type C gitu ya. Ujung satunya Type C. Lalu ini kita dapat baterai juga. Dan baterainya juga cuma satu ya. Gue inget waktu unboxing Akaso tuh yang menarik, dari setiap modelnya, kita ada bahas 4 langsung waktu itu. Dari setiap modelnya mereka dapat 2 baterai. Kenapa brand-brand besar ini dengan santainya ngasih 1 baterai gitu ya. Ya emang wajar sih kalau brand besar tuh biasanya bisa lebih sesuka-suka gitu ya. Baterainya katanya ini tipe-tipe yang terbaru, dia Enduro atau something gitu ya. Dia yang warnanya tuh putih listnya. Kalau yang lama warna listnya itu biru. Tapi ya gue nggak begitu paham. Kalau misalkan salah silahkan dikoreksi aja. Karena gue udah lama juga nggak pakai GoPro by the way. Nah di sini kita dapat aksesoris. Ini ada 3M juga, 3M mounting. Nah ini baru kelihatan kayak gitu, 3M mounting. Nih di bawahnya belum kita buka. Dia agak melengkung gitu ya. Jadi dia kayak buat di helm atau semacamnya kayaknya. Lalu ini untuk pasangannya ya, buat dipasangin ke si mountingnya. Ya kurang lebih kayak gitu. Lalu ini ada bautnya buat pengikatnya. Dari dulu sih GoPro tipe-tipenya begini sih. Jadi nggak asing juga karena gue pernah pakai gitu kan, GoPro yang dulu. Dan ini unit GoPro-nya sendiri. Dilapisin kertas gini banget ya. Dan kita buka. Ini sebenarnya dia kayaknya bisa slide, tapi kita peel aja karena di sini disediain peelnya. Hancur banget ya. Dan ya, ini GoPro-nya. Nah ini juga dikasih warning lagi, your camera must be updated before you can use it. Mungkin kalau untuk sekarang kita cuma experience unboxingnya dulu aja kali ya. Tapi gue berusaha sebisa mungkin kita cepet ngasih impresi juga penggunaan videonya. Karena di sini juga ya kita nggak bakal dapat apa-apa sebenarnya dan harus diupdate dulu juga. Jadi agak makan waktu. Tapi ini kita peeling dulu aja nih. Oke, nggak terlalu susah juga ternyata. Di sisi bawahnya nih ada kaki mountingnya ya. Jadi karena GoPro sekarang kan udah nggak perlu pakai case. Kalau dulu mountingnya itu nyatu sama case-nya. Nah di sini dia kaki mountingnya ada di bawah, bisa dilipat dan bisa tinggal dikeluarin aja kalau kita mau mounting gitu. Kayak tadi ke mountingnya lalu dibaut gitu. Yang gue juga sempat bahas, gue sih berharap ada sistem quick release gitu ya, kayak yang diterapin sama DJI, itu cukup brilian. Dan gue berharap GoPro bisa mengimplementasikan atau menerapkan hal serupa dengan caranya sendiri gitu. Mungkin sedikit pengingat aja,
Kamera ini perbedaannya dengan GoPro Hero 10 itu sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi yang paling besar adalah dia menggunakan sensor baru yang aspek rasionya 8:7, agak ngotak, jadi bisa buat reframing video kita, sama dia bisa ngerekam 10 bit. Yang gue sih cukup tertarik buat coba 10 bitnya nanti kayak apa, apakah jadi sengaruh itu body grading atau gimana, kita bakal coba gitu. Tempat baterainya gimana bukannya nih? Oke, menarik. Kayaknya cukup secure lah, harusnya dia buat underwater selama nggak terlalu dalam, itu harusnya aman. Dan dia paddingnya juga kualitasnya bagus ya, ini karet gitu kok, karet-karet gitu, full satu pintunya, sama di beberapa bagian agak lebih gitu karetnya. Lalu di sini baru ada USB-nya kalau pintunya kebuka, dan ini tempat baterai. Sama dia ini, dia ada 2 layar, yang ngadep belakang sama yang ngadep depan. Nah ini juga sedikit komplain, nanti mungkin kita bahas lagi di seterusnya, karena yang gue tahu kalau GoPro sampai yang versi ini layar depannya hanya untuk preview aja. Kita nggak bisa kontrol, dia bukan touchscreen, jadi kalau misalkan kita setup misalkan di motor ngadep ke kita gitu ya, itu bakal agak ngerepotin buat kita ngubah-ngubah settingan, karena kita harus cabut terus nyeting dari belakang lagi, atau ya pakai aplikasi HP gitu. Sedangkan kalau si DJI Osmo Action 3 itu dia bisa ngatur langsung dari layar depannya, dia touchscreen juga. Jadi itu harusnya perbedaan yang cukup major juga ya, yang menurut gue itu adalah fitur yang membantu banget kalau di GoPro udah ada. Tapi itu aja sih buat unboxingnya kali ini. Oke, kameranya aman, ternyata memang resmi Indonesia gitu ya. Jadi tidak ada isu di situ, dan semoga aja barangnya berjalan dengan lancar juga. Mungkin gue tes nyala aja kali ya, sekedar nyala, belum kita pakai gitu. Kita nyalain. Oke, itu dia sudah nyala, aman berarti GoPro. Dia juga ada tekstur logo pattern bulan gitu ya. Oke, ya pokoknya itu kita harus setup lagi. Ini pokoknya udah nyala, udah bagus. Tinggal nanti kalian tunggu aja pembahasan berikutnya seputar kamera ini. Depannya menarik juga ya. Gue lagi setup depannya ngasih angka 11 aja gitu. Standby. Silahkan kalian tunggu aja, jangan sampai ketinggalan buat pembahasan fullnya atau pembahasan selanjutnya. Dan ya itu aja untuk video unboxing kali ini. Oke, kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya saran kita mau ngetes bagian apa aja soal GoPro ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kalau kalian tertarik buat beli, silahkan pakai link yang ada di deskripsi gitu ya. Dari Fokus Nusantara aja udah paling bener gitu ya. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.